Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk membandingkan atau komparasi antara dua soundcard eksternal yang rasanya layak untuk dibandingkan. Meskipun kalau kita lihat dari segi harga itu jauh berbeda. Monocaster AOM 200 ini harganya sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000. Sementara untuk yang M9 di sebelah kanan gua ini harganya di bawah 500.000. Tapi untuk kualitas ya berani diadu lah untuk M9 ini. Sebelum kita tes, kita cek terlebih dahulu apa saja sih perbedaannya ya. Untuk build quality sendiri, kedua soundcard ini memiliki build quality dari bahan full plastik, tapi untuk yang Monocaster AOM 200 ini build quality-nya atau finishingnya sedikit lebih halus dibandingkan dengan yang M9. Wajar, harganya juga mahal. Kemudian untuk desain sendiri, Monocaster punya knob kontrol putar sekitar 6, yang besar 2, kemudian yang kecilnya 4. Sementara untuk yang M9 dia knob kontrol yang kecil ada 6, dan selebihnya adalah knob kontrol up and down untuk mikrofon, backing track, dan monitor. Kemudian yang lainnya, oh iya, Monocaster juga punya ya up and down ya untuk monitor dan echo, monitoring dan echo. Kemudian untuk tombol-tombolnya sendiri terbuat dari bahan full silikon, jadi ditekan tuh nggak akan sakit ya, enak. Hanya saja yang perbedaan adalah beberapa efeknya berbeda. Jadi jenis efeknya berbeda ya. Kalau yang ini ya standar lah, dia cuman punya sekitar 8. Sementara untuk yang M9 dia ada banyak. Cuman untuk yang Monocaster kalian bisa bikin atau rekam efek yang kalian inginkan sendiri di bagian tombol yang bawah 4 ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen efek yang kalian pengen, kalian bisa custom di sini ya. Jadi tinggal ditekan sebenarnya, kalau misalkan ada musik yang masuk ditekan, nanti dia langsung terekam ke bagian bawah ini. Sementara untuk yang M9 dia nggak punya. LED-nya pun dia ada di bagian atas, ini LED untuk mic dan music, sementara ini LED-nya agak sedikit banyak. Special effect, record, reverb, pokoknya yang untuk yang M9 banyak. Kita langsung aja ke bagian interface. Kalau interface sih hampir-hampiran sama, tapi untuk yang M9 itu dia punya mic dynamic, sementara untuk yang Monocaster AOM 200 dia nggak punya. Namun Monocaster AOM 200 dia punya output atau live-nya tuh 3, sementara untuk yang M9 dia hanya punya 2. Dan untuk mic sama juga 2, tapi kelebihannya M9 dia punya inputan mic dynamic 6,5 mm. Di bagian chargingnya dia udah menggunakan Type-C, cuman untuk charging dan OTG dia terpisah. Sementara untuk yang Monocaster AOM 200 dia nyatu. Untuk Monocaster AOM 200 dia ada bagian LED yang bisa diatur redup atau terangnya, sementara untuk yang M9 dia nggak punya. Oke lah, karena lebih bagus yang ini ya dibanding yang ini kalau untuk dari segi desain. Oke, kita langsung aja tes kualitas suara dari kedua soundcard ini. Lebih bagus mana? Apakah Monocaster AOM 200 yang harganya 1 juta ke atas, ataukah M9 yang harganya justru di bawah harga Rp500.000? So let's find out and let's go. Oke, kali ini gua udah coba untuk men-setting soundcard eksternal M9 ini ke smartphone yang gua punya, dan di sini smartphone-nya gua pakai Samsung Note 8, kemudian menggunakan mikrofon BM800 sebagai sumber suaranya tanpa membesarkan high, middle, dan low, kemudian reverb. Jadi di sininya nggak gue besarin, gue hanya besarin di volume volume mikrofonnya saja ya secara maksimal. Dan ini adalah kualitas suaranya, cukup lumayan powerful, cukup lumayan kenceng. Dan kalau dibandingkan dengan Monocaster seperti apa? Langsung saja kita beralih ke soundcard eksternal Monocaster AOM 200. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal Monocaster AUAM dengan mikrofon BM800 yang gue punya, kemudian direkam secara langsung tanpa proses editing dengan smartphone Samsung Note 8 yang biasa gue pakai untuk ngerekam. Dan ini adalah kualitas suaranya, di mana gue hanya membesarkan volume mikrofonnya saja tanpa membesarkan low, mid, dan high. Kemudian di sini pun efeknya efek original ya, bukan efek pop, bukan efek karaoke untuk bernyanyi. Dia pure efek original. Dan ini adalah
kualitas suaranya. Gua dengan mikrofon sekitar 3 sentian, ya memang kalau kita dengar untuk, suara lebih powerful yang M9 ya dibandingkan yang dengan Monocaster AWA M200 ini. Langsung saja kita ke soundcard eksternal M9. Oke, dan kali ini posisi high di sini udah gue maksimalin. Jadi di sini settingannya adalah volume mikrofon maksimal, kemudian high maksimal tanpa menggunakan middle, low, dan reverb. Mid, low, dan reverb. Dan ini adalah kualitas suaranya. Gue dengan mikrofon cukup lumayan jauh sekitar 15 sentian, tapi masih bisa ketangkap signalnya. Nih, masih bisa ketangkap ya. Lalu yang monocaster seperti apa? Apakah sama? Setelah height-nya dibesarkan, kita langsung saja beralih ke soundcard eksternal monocaster AWA M200. Oke, kali ini gue udah coba untuk membesarkan volume height-nya. Nih height yang ini nih. Jadi udah gue besarkan. Di sini posisinya adalah volume mikrofon secara maksimal, kemudian volume high secara maksimal. High secara maksimal. Dan ini adalah kualitas suaranya. Jadi kalian bisa membedakan dengan soundcard eksternal M9 yang sebelumnya. Jadi pastikan kalian menggunakan headset ya untuk mendengarkan komparasi ini ya, perbedaan antara kedua soundcard ini. Oke, dan ini adalah kualitasnya. Volume mikrofon maksimal dan high maksimal. Kita langsung balik lagi ke soundcard eksternal M9. Oke, kemudian kita besarkan mid. Jadi di sini volume mikrofon maksimal, high maksimal, mid maksimal, low di posisi terendah, dan reverb juga terendah. Ini adalah kualitas suaranya dan kedengarannya lebih garing ya. Kedengeran nggak yang di luar tuh? Tuh, nyokap gua lagi ngasuh anak gua. Oke, kedengeran kan suaranya. Dan ini lebih signalnya jadi lebih luas ya dibandingkan dengan yang tadi. Oke. Lalu bagaimana dengan yang Monocaster AWA M200? Kita langsung aja beralih ke Monocaster AWA M200. Oke, kali ini gua ada coba untuk membesarkan middle-nya secara maksimal. Jadi di sini settingannya adalah volume mikrofon maksimal, volume high maksimal, dan volume middle maksimal. Dan kualitas suaranya seperti ini jadi berubah ya. Dia kedengeran lebih garing dibanding sebelumnya. Ini semacam treble mungkin ya untuk high middle ini ya. Dan kalian bisa mendengarkan perbedaannya dengan soundcard eksternal M9. M9, bukan M1 ya, M9. Ya, seperti apa? Apakah bagus ini atau KM9? Nanti kita bahas setelah recording ini ya. Kita kembali lagi ke soundcard eksternal M9. Oke, dan ini adalah posisi secara maksimal di bagian mikrofon, kemudian high, middle, dan low gue posisiin secara maksimal, dan ini cukup lumayan powerful, cukup lumayan kenceng juga, padahal posisi gue nih jauh nih bisa bisa kedengaran juga ya, bisa bisa ketangkap nih. Pada posisi gue jauh tapi masih bisa ketangkap 30 senti. Jadi ini soundcard cocok banget dipakai untuk podcast. Jadi yang sedang diwawancara atau yang sedang mewawancara itu nggak usah deket-deket dengan mikrofon ya. Cuman resikonya ini jadi noise-nya kenceng banget ya. Noise-nya kenceng banget sumpah. Lalu Monocaster seperti apa? Kita langsung beralih ke soundcard eksternal Monocaster. Oke. Kali ini gue udah coba untuk membesarkan low-nya. Jadi di sini posisi mikrofon maksimal, high maksimal, middle maksimal, dan low maksimal. Jadi kalau semuanya dibesarkan itu suaranya jadi lebih ngebass, lebih enak, dan gue lebih demen kayak gini nih. Ini suaranya tidak terlalu overpower ya. Kalau dibandingkan dengan soundcard eksternal M9 memang suaranya overpower banget. Bahkan jarak mikrofon 30 senti aja bisa ketangkep. Tapi kalau monocaster nggak terlalu ya. Ini gua nih jadi nggak terlalu ketangkep kalau menggunakan monocaster. Sedangkan menggunakan M9 itu signalnya itu jadi lebih panjang dan lebih luas. Makanya noise-nya jadi semakin besar sebenarnya ya. Ya jadi semakin besar untuk noise yang M9. Kita langsung aja balik lagi ke soundcard eksternal M9. Oke, oke, kali ini efek reverbnya gue aktifin. Jadi di sini posisi mikrofon maksimal, high maksimal, mic middle.
maksimal, low maksimal, dan reverb juga maksimal. Jadi keras banget ya, sumpah ya. Gue di sini mikrofon agak jauh tapi masih bisa kena tuh ya. Ini bener signalnya jadi lebih keangkat ya dibandingkan dengan yang monocaster. Itu kita jarak dari mikrofon harus agak sedikit dekat biar bisa ketangkap ya. Dan ini adalah kualitas suara dari soundcard eksternal M9. Kita langsung aja beralih ke soundcard eksternal Monocaster AWA M200 seperti apa. Oke, kali ini gue udah coba untuk membesarkan echo-nya. Jadi kalau misalkan echo pengen dibesarkan, efeknya harus diganti ya dari efek original ke efek pop. Dia kalau misalkan pakai efek original nggak akan berfungsi untuk echo-nya. Kita coba ya. Ini efek MC tetap berfungsi. Kalau oleh efek original dia nggak akan berfungsi. Nah ini adalah efek pop. Jadi kalau dari echo sendiri hampir sama kencengnya seperti soundcard eksternal M9 ya untuk echo-nya. Tapi gue lebih demen yang monocaster sebenarnya. Echo-nya dia tidak terlalu keras, tidak terlalu powerful untuk echo-nya sendiri. Dan ini adalah kualitas suaranya, kualitas suara setelah echo dimaksimalin. Oke, mari kita balik lagi ke soundcard eksternal M9. Oke, dan kali ini gue udah coba untuk mengaktifkan Bluetooth dari soundcard eksternal M9 ini, dan Bluetoothnya sudah terhubung. Kita langsung aja setel lagu yang tidak enak ini ya, lagu gua. Oke, kita langsung nyanyi aja ya. Nanti settingannya kita atur di sini, mikrofonnya kita atur, mic low kita atur, dan langsung saja kita nyanyi dengan efek-efek. Kuasaku menahan kerinduanku padamu, untuk dapat menyentuh wajahmu. Apakah waktu yang kan menjawab semua itu? Semua rasa rinduku padamu. Ingin rasanya ku memeluk erat tubuhmu, hingga kau terlelap di dekapku. Namun semua itu hanyalah mimpi kelabu. Oke, dan itulah kualitas suara dari soundcard eksternal M9 setelah gua pakai company instrumen untuk backing track dan digunakan untuk bernyanyi. Lalu bagaimana dengan soundcard eksternal monocaster AWA digunakan dengan settingan yang sama? So, kita langsung berpindah ke Mono M200. Oke, kali ini gua udah coba untuk setting monocaster AWA M200 ini dengan smartphone gue yang kedua untuk terhubung ke company instrumen dengan menggunakan Bluetooth. Dan di sini kita langsung aja setel lagu atau putar lagu yang biasa gue setel ya. Oke, kalian sekarang bisa setting sesuai dengan keinginan kalian untuk berkaraoke. Di sini low-nya kita kecilin, mid-nya, high-nya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kita langsung aja nyanyi. Kuasaku menahan kerinduanku padamu, untuk dapat menyentuh wajahmu. Apakah waktu yang kan menjawab semua itu? Semua rasa rinduku padamu. Jadi setiap perpindahan efek dia bakalan mati komponen instrumennya ya. Denoise-nya kita coba nyalain. Ingin rasanya ku memeluk erat tubuhmu, hingga kau terlelap.
Oke, dan itulah kualitas suaranya setelah gue coba untuk hubungkan company instrumen menggunakan Bluetooth. Ya cukup lumayan enak untuk dipakai karaoke dan tidak terlalu overpower seperti soundcard eksternal M9. Cuman saat pergantian efek memang si back soundnya itu jadi mati ya. Berbeda dengan yang M9, dia perpindahan efek back soundnya tetap nyala. Cuman itu aja sih sebenarnya kekurangannya. So kita langsung aja tarik kesimpulan dari kedua soundcard. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini, baik soundcard eksternal Monocaster AU-AM200 ataupun soundcard eksternal M9. Lalu menurut pendapat kalian lebih bagus mana nih? Yang mono atau yang M9? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya tentang kedua soundcard ini nih. Kalau menurut gue secara pribadi untuk kedua soundcard ini nih, terlebih yang M9 ini nih, kalau kita sedang memonitoring itu kualitas suaranya gede banget, kencang banget. Tapi ketika mendengarkan hasil recordingnya itu malah suaranya jadi kecil. Jadi tidak sebesar yang ada di monitoring. Berbeda dengan yang Monocaster, jadi dia stabil ya antara monitoring dan recording itu hasil suaranya sama. Kemudian untuk yang M9 itu noise-nya jadi cukup lumayan kencang, meskipun ada sistem denoise tapi dia tetap kedengeran kalau menurut gue ya noise-nya ya. Itu karena di monitoringnya besar. Tapi untuk di recording ya noise-nya tidak terlalu tidak terlalu parah. Berbeda yang dengan Monocaster AU-AM200 yang noise-nya itu benar-benar kesirep apa ya. Pokoknya noise-nya itu kecil lah untuk yang Monocaster AU-AM200. Ya memang harga tidak membohongi kualitas suara ya. Jadi ya terserah kalian mau milih Monocaster atau yang M9. Kalau misalkan budget kalian nggak ada untuk beli Monocaster AU-AM200, solusinya kalian bisa membeli soundcard eksternal M9, dimana soundcard ini kedua ini bisa dipakai untuk podcast karena punya dua inputan untuk jack 3,5 mm. Bahkan untuk yang M9 ini dia punya juga inputan untuk jack 6,5 mm semacam mic dynamic. Sementara untuk yang Monocaster dia nggak punya. Oke, dan sekian komparasi dari gua tentang kedua soundcard ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Cokira Syandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.